Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fani Seli Arza dengan NPM 5021067. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Kita akan membahas mengenai tema 7 pada kelas 4, indahnya keberagaman di negeriku, pada subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran bahwasanya peserta didik mengetahui akan banyaknya keberagaman di Indonesia, baik dari ras, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman ras, suku, budaya, bahasa, dan agama. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman di mana berbagai suku, budaya, ras, bahasa, dan agama dihormati dan diperlakukan setara. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang ada di wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, bahasa, sejarah, dan identitas kolektif tertentu. Mereka sering tinggal dalam wilayah geografis yang sama dan menjalani tradisi-tradisi khusus yang membedakan mereka dari kelompok lain. Suku bangsa dapat mencakup kelompok etnis dan keberadaan mereka memainkan peran penting dalam membentuk keragaman budaya di berbagai negara. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Dan suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Berikut adalah nama-nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia. Letak geografis di Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dan suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan dan atas kepercayaan masing-masing. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu agama Islam, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Berikut adalah tempat ibadah agama di Indonesia. Yang pertama ada masjid dalam agama Islam. Yang kedua ada gereja dalam agama Katolik. Lalu ada vihara dalam agama Buddha, pura dalam agama Hindu, kelenteng dalam agama Konghucu, dan gereja dalam agama Kristen. Lalu kita akan membahas mengenai faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis.
yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.024 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia dapat juga mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Kondisi ini menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Nah, dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwasanya negeri kita memiliki kekayaan budaya, ras, suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kita harus bersyukur atas keberagaman ini, karena dengan keberagaman ini, kita menjadi satu kekayaan dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi negara yang unik. Selain itu, penting bagi kita menerima perbedaan tersebut. Dengan menerima perbedaan tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan bertoleransi. Dan hal tersebut mendukung perdamaian dan perkembangan Indonesia. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.